Malaysia ini menjadi satu-satunya tim ASEAN yang memenangkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di pertandingan pertama menghadapi tim dari non-ASEAN. Nah, sebenarnya ada lagi tim ASEAN yang menang itu Vietnam, tetapi kan lawannya dari tim sesama ASEAN, jadi nggak masuk hitungan lah. Sementara Malaysia lawannya tim bukan ASEAN, sementara tim dari ASEAN lain kayak Indonesia, kayak Thailand, kayak Singapura, kayak Myanmar itu semuanya kalah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita bahas. Akan ada yang kita cakap. Akan ada yang kita omongkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Di negara-negara serumpun. Di negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan provokasi, kebencian, atau menghina, baik yang terbaru maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membuat preview, membahas, menganalisis, mengulas kemungkinan pertandingan Malaysia melawan Cina Taipei di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup Grup D. Nanti tanggal 21 November 2023 ini, saudara-saudara, Malaysia akan away ke Taiwan, ke Cina Taipei untuk menghadapi pertandingan kedua melawan Cina Taipei. Pertandingan pertama Malaysia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan lewat comeback, saudara-saudara. Kemenangan comeback yang sangat bagus, dan sekarang ini seharusnya ya, di atas kertas ya, secara teori itu Malaysia akan bisa mengatasi Cina Taipei, karena pada pertandingan pertama Cina Taipei juga dikalahkan oleh Oman. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bedah, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, pertandingan Malaysia melawan Kyrgyzstan itu hari Kamis itu memang luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Itu kita bisa membicarakannya berhari-hari lah, membahas itu, berdebat tentang hasil pertandingan itu, suka atau tidak suka, kualitas lawan seperti apa, tetapi itu adalah jalannya pertandingan yang sangat bagus sekali, amat sangat bagus menurut saya. Karena bayangin, Malaysia sempat unggul, kemudian mampu disamakan, kemudian tertinggal 1-2 di babak pertama, tertinggal lagi 1-3 di awal-awal babak kedua, kemudian mampu comeback, mampu bangkit di akhir-akhir babak kedua, kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit terakhir. Dan gol kemenangan lahir di injury time, additional time. Terlepas dari apapun itu, saudara-saudara, itu pertandingan yang luar biasa. Banyak yang bilang, ya tentu saja karena Kyrgyzstan lawannya tidak sekuat Irak. Ya, memang Kyrgyzstan tidak sekuat Irak, saudara-saudara. Tetapi kan kalau kita melihat peringkat, kita melihat rankingnya, Kyrgyzstan di atas Malaysia. Kyrgyzstan juga tim yang mereka belajar dari kemenangan Tajikistan atas Malaysia di Pesta Bola Merdeka bulan sebelumnya. Dan Kyrgyzstan juga punya beberapa pemain yang abroad, main di Rusia, main di Uzbekistan, main di macam-macam, main di luar negeri, ada yang main di Asia. Jadi memang secara kualitas itu bagus, walaupun tidak sebagus Irak, tentu saja tidak sebagus Irak. Dan Malaysia juga bermain di kandang, di home, tentu saja. Tetapi kan kalau saudara-saudara amati, tidak mudah bagi sebuah tim untuk bisa bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Itu harus dicatat, saudara-saudara. Udah banyak kasus, saudara-saudara. Sudah banyak kasus tim yang sudah tertinggal 0-2 itu langsung mentalnya jatuh. Bahkan tertinggal satu gol aja mentalnya langsung jatuh. Contohnya Indonesia. Kan terselisih, tertinggal satu gol, skor 1-2 langsung
kalah sampai 5 gol. Jadi tidak mudah sudah, dan memang itu harus kita beri apresiasi apapun alasannya. Anda suka atau tidak suka, memang fakta secara objektif mengatakan bahwa permainan Malaysia waktu melawan Kirgistan khususnya ketika comeback itu luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, berikutnya Malaysia akan menghadapi pertandingan yang saya rasa tidak seberat pertandingan melawan Kirgistan. Nah, ini perlu dicatat juga saudara-saudara, dan jangan sampai salah paham. Pertandingan melawan Taiwan, lawan Cina Taipei itu mereka kualitasnya tidak sebagus Irak, tidak sebagus Kirgistan, tidak sebagus Vietnam juga, tidak sebagus Oman. Terbukti pada pertandingan pertama di Muscat itu Taiwan itu kalah 2-0, 3-0 saudara, 3-0. Mereka langsung kalah 0-2 di babak pertama, dan gol ketiga itu baru lahir di menit ke-90 plus 1. Berarti kan ada jeda 45 menit untuk terciptanya gol ketiga. Itu artinya apa? Artinya Oman ini dia menyerang cepat, tetapi kemudian menyerang cepat, dan Cina Taipei ini kaget, terkejut. Sehingga mereka langsung menderita 2 gol. Tetapi ketika Taiwan mampu bangkit, Cina Taipei mampu bangkit, mampu sadar. Mereka kemudian sudah sadar lah. Mungkin setelah pingsan sedikit, atau terlena di babak pertama, mereka bangkit di babak kedua dan mampu memberikan perlawanan yang cukup bagus. Oman juga mengendorkan serangan, saudara-saudara, di babak kedua itu. Di babak kedua itu Oman mengendorkan serangan, Taiwan mencoba mengambil inisiatif, mencoba membalas, mencoba melancarkan serangan, tetapi pada akhirnya menit terakhir di babak kedua itu 90 plus 1. 91 plus 1 atau 90, pokoknya di additional time lah, di injury time itu Oman itu mendapatkan gol ketiga. Itu membuktikan bahwa selama 45 menit di babak kedua itu Oman kesulitan menjebol gawang Taiwan ketika Taiwan sudah benar-benar siap. Itu kuncinya di situ. Kata kuncinya adalah ketika Taiwan sudah benar-benar siap, itu Taiwan susah ditembus, dan ini akan menjadi tantangan Malaysia di pertandingan nanti. Walaupun secara kualitas, secara overall Taiwan tidak sebagus Oman, tidak sebagus Kirgistan, tidak sebagus Vietnam, tidak sebagus Irak, atau tidak sebagus mana lagi, Singapura, saudara-saudara. Pertandingan melawan Kirgistan, saudara-saudara, terlihat sekali Kim Pan-gon menampilkan formasi 3-4-3. 3-4-3 di sini tujuannya supaya Malaysia bermain lebih stabil, lebih konsisten, lebih punya kekuatan di lini tengah, di midfield-nya itu lebih bisa bertarung. Dan ini juga punya fungsi ketika nanti bertahan juga akan ada 5 pemain di belakang. Ketika menyerang akan ada 5 pemain di depan juga. Jadi ini agak tujuannya seperti itu sebenarnya, seimbang. Di situ ada Sahrul Sad di belakang, kemudian Dominic Tan dan Dion Kul. Sementara Corbin Ong sama Matthew Davis menjadi fullback. Sementara di depan itu ada Arif Aiman, kemudian Darren Lock dan Faisal Halim. Seperti biasalah, itu sudah rancangan istilahnya, formasi terbaik Malaysia yang dimiliki. Tetapi sayangnya saudara-saudara, sayang sekali ketika Malaysia sudah unggul itu tampaknya lengah. Tampaknya tidak fokus menghadapi pergerakan pemain-pemain Kirgistan. Dan Kirgistan itu terlihat sekali mereka memang sudah mempelajari cara bermain Malaysia. Itu yang saya baca ya, saudara-saudara ya. Yang saya baca, dan terbukti mereka kemudian mampu menciptakan 3 gol balasan, walaupun pada akhirnya Malaysia baru sadar. Dan oleh dorongan semangat, motivasi dari dukungan pemain ke-12, fans, penyokong, supporter yang hadir di stadion itu membuat mentalitas, semangatnya bangkit dan pada akhirnya menang. Dan itu adalah terlepas pergantian pemain yang dilakukan juga cukup berdaya guna, cukup mempunyai efek yang bagus untuk Malaysia menghadapi Kirgistan. Misalnya masuknya si Endrick, kemudian Sumareh walaupun tidak banyak berbuat, tetapi dia cukup ketika masuk cukup sedikit merepotkan. Akhir Rashid itu juga punya pengaruh yang sangat bagus. Paulo Josue, kemudian Daniel Ting yang dimasukkan itu juga memberikan pengaruh cukup bagus ketika Malaysia mencoba untuk mengejar ketertinggalan, dan akhirnya itu terjadi menjadi sebuah kemenangan yang cukup bagus.
Sementara Taiwan, saudara-saudara, Cina Taipei ketika menghadapi Oman, Oman ini dia waktu itu dia main dengan 4-3-3. Sementara Cina Taipei itu dia menggunakan kontra strateginya dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 lebih cenderung defensif kalau menurut saya dan mengandalkan counter attack. Dan Oman ini tahu ketika Cina Taipei itu bertahan itu sangat solid, sangat susah ditembus sehingga mereka berusaha untuk mencetak gol cepat di awal-awal babak pertama dan itu terbukti. Ketika menit berapa ya, 17 atau 16 itu mereka sudah mendapatkan gol. Kemudian dapat gol lagi di menit ke-41. Jadi ketika mengawali babak kedua dengan kemenangan 2-0 itu, Oman bermain jauh lebih santai. Sebaliknya strateginya Cina Taipei yang ingin memaksakan hasil imbang dengan bertahan di babak pertama itu kan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya mereka kemudian bangkit berusaha untuk menyerang. Sebenarnya Taiwan ini punya beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus. Strikernya itu yang nomor 9 itu nanti si Yu Yaosing itu juga pemain bagus. Kemudian mereka juga punya lagi pemain naturalisasi, saudara-saudara. Pemain kelahiran Ivory Coast, Côte d'Ivoire, Pantai Gading. Bahasanya Pantai Gading. Itu si Samuel Kwame itu midfield nomor 10, itu juga bagus. Kemudian ada lagi Chen Poliang, itu pemain sayap, itu juga bagus, fullback dia. Kemudian ada Wu Yensu, itu juga bermain cukup bagus. Tetapi ya memang sekali lagi saya mengatakan saudara-saudara, karena strategi awal Cina Taipei itu bertahan gagal di babak pertama itu, sehingga di babak kedua mereka harus mengubah total. Mereka mengubah total bukan lagi defensif tetapi ofensif. Ofensif dan sayangnya di menit-menit terakhir mereka lengah sehingga Oman bisa menciptakan gol ketiga di menit ke-90+1. Dua pertandingan ini saudara-saudara bisa kita lihat nanti pada pertandingan nanti ketika Malaysia melawan Cina Taipei ini bisa dijadikan pelajaran dan evaluasi. Bisa diterapkan, Malaysia bisa menerapkan skema yang sama ketika melawan Kyrgyzstan nanti menghadapi Cina Taipei. Itu bisa dikerjakan. Bisa saja dengan 3-4-3 masih bisa dimainkan. Kemudian 4-3-3 juga masih bisa karena itu hanya kombinasi sajalah, hanya kombinasi, intinya sama karena Malaysia akan bermain dengan inti permainan Malaysia, penyerangan Malaysia adalah 3A. Taiwan itu kemungkinan tetap akan menggunakan 4-2-3-1 atau mungkin saja mereka akan 4-5-1 bisa atau 4-4-2. Tetapi mereka menurut saya saudara-saudara, walaupun mereka main di home, mereka tetap akan berusaha untuk defensif. Mereka tidak akan mengambil inisiatif serangan seperti halnya Kyrgyzstan. Tidak, saudara-saudara, tidak. Saya tidak melihat itu ada pada Cina Taipei. Kalau Cina Taipei melawan Timor Leste seperti waktu putaran pertama, waktu fase playoff, mungkin saja mereka akan menyerang. Tetapi kalau mereka lawannya Malaysia, saya tidak yakin mereka akan menyerang. Mereka pasti akan defensif. Dan itu Malaysia bisa mengcopy paste, bisa mencontoh, bisa meniru apa yang dilakukan oleh Oman. Apa itu? Menyerang sejak menit pertama. Kalau Malaysia bisa mengulangi apa yang dikerjakan oleh Oman, menyerang sejak menit pertama dan kalau bisa mendapatkan gol cepat, 1 gol. 1 gol aja udah cukup lah. Apalagi bisa dapat 2. Misalnya di menit-menit sebelum menit ke-10 bisa dapat 1 gol. Sebelum menit ke-20 bisa dapat gol. Udah selesai. Pertandingan akan selesai karena Taiwan tidak akan bisa membongkar pertahanan Malaysia. Kualitas pemain Thailand maupun taktik dan strategi Taiwan tidak akan bisa mampu membongkar pertahanan Malaysia. Itu sudah terbukti ketika mereka bertanding melawan Oman. Yang mungkin masih bisa sedikit diandalkan oleh Taiwan ya faktor psikologis, mereka bermain di home dan dukungan supporter. Walaupun saya juga tidak yakin kalau supporternya Taiwan juga akan banyak. Jadi peluang Malaysia di sini cukup terbuka lebar sudah. Saudara-saudara, yang perlu diketahui juga Taiwan, Cina Taipei ini tim seperti apa saudara-saudara? Cina Taipei ini atau Taiwan kita biasa menyebutnya itu, dia dilatih oleh pelatih asal England, namanya Gary White. Kemudian ada beberapa asisten dia juga dari Inggris seperti si Daryl Flanahan, kemudian ada Louis Waring, kemudian ada Ethan Pond. Itu bukan ya pelatih asal Inggris, tetapi bukan pelatih yang level A lah.
level grade A. Nah, pelatih Taiwan ini memang dia berpengalaman melatih di beberapa klub di Cina, di Taiwan, di beberapa negara di Asia itu juga dia juga pernah melatih. Tetapi ya dibandingkan Kim Pan-gon, tentu saja kualitasnya masih bagus Kim Pan-gon lah, saudara-saudara. Kemudian materi pemain ini mereka punya beberapa pemain. Jadi kombinasi antara pemain-pemain yang sudah berpengalaman, yang punya cap sangat banyak, yang usianya sudah 30-an ke atas dengan pemain-pemain muda yang 20 tahunan. Mereka punya dua pemain yang merumput di Liga Super Cina. 2 atau 3 pemain lah itu ada main di Liga Super Cina itu seperti si Wan Chengmin itu main di Jiangsu Hainiu di Liga Super Cina atau pokoknya di kompetisi Cina lah saudara-saudara. Kemudian ada lagi Wu Yansu itu merumput di Liaoning Shenyang Urban. Kemudian ada lagi Chen Po Liang itu di Qingdao West Coast. Itu 3 pemain yang merumput di Cina, di kompetisi Cina, di kompetisi sepak bola. Terus ada lagi pemain yang seperti yang saya bilang tadi, pemain naturalisasi. Kalau ini naturalisasi, saudara-saudara, nggak ada darah Taiwan, tetapi karena dia lama bermukim di Taiwan, bermain di Taiwan, bermain sepak bola di makanya dia mendapatkan paspor Cina Taipei itu si Angge Daniel Kwame. Itu pemain dari Pantai Gading berusia 21 tahun, saudara-saudara. Masih cukup muda dan dia sudah mencetak 3 gol dari 7 pertandingan Cina Taipei. Dan dia biasanya adalah gelandang serang, merangkap penyerang, bisa juga midfield. Jadi beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh Malaysia itu ya salah satunya itu tadi si Kwame, kemudian ada Yu Yao Xing itu juga harus diwaspadai, kemudian Chen Po Liang itu juga harus diwaspadai, Wu Yansu itu juga harus diwaspadai, kemudian beberapa pemain lagi juga harus diwaspadai. Itu pemain-pemain Taiwan yang harus lihat kualitas Malaysia, kemudian statistik juga kita harus bicara, kemudian catatan pertandingan terakhir juga saya rasa Malaysia punya potensi untuk memenangkan pertandingan, saudara-saudara. Punya potensi untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat ya, catatannya Taiwan ini, mereka pernah dikalahkan oleh Singapura. Itu tanggal 12 September 2023. Kemudian mereka juga sempat bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Mereka main di Cina Taipei, main home di FIFA Matchday. Kemudian juga pernah bermain imbang 2-2 dengan Thailand. Itu juga di sana. Kemudian tapi ini Cina Taipei itu juga sempat mengalahkan Filipina 3-2 waktu pertandingan di Manila. Itu bulan Juni, saudara-saudara. Bulan Juni. Mereka juga sempat mengalahkan Thailand. Itu Desember tahun lalu di mana ya? Di Pathum Thani kalau nggak salah, di Thailand sana mainnya. Desember 2022. Jadi secara ya kelihatannya ini Taiwan mudah dikalahkan, tetapi juga punya potensi juga untuk sebaliknya mengalahkan Malaysia. Istilahnya tricky, cerdik. Jadi seolah-olah ini gampang dikalahkan, tapi belum tentu juga bisa dikalahkan. Intinya begitu, saudara-saudara. Taiwan ini kemungkinan Malaysia bisa menang, kemungkinan hanya imbang, tetapi punya potensi juga kalah, khususnya kalau Malaysia tidak hati-hati, khususnya sisi Han Hasmi dan defender Malaysia itu ya. Karena pelajaran dari kekalahan melawan Tajikistan maupun ketika Malaysia digelontor gol oleh India, kemudian waktu pertandingan melawan Kirgistan itu terlihat sekali koordinasi lini belakang itu sempat lengah. Komunikasinya itu sempat jelek, saudara-saudara. Mereka sempat sempat jelek lah, dan ini menurut saya harus segera diperbaiki supaya kejadian-kejadian serupa tidak terulang. Jadi kan sayang juga kalau misalnya Malaysia sudah mencetak 1 gol, 2 gol, tiba-tiba Malaysia kena karma misalnya, kena comeback, jadi menderita 2 gol, skor imbang 2-2 atau justru kalah 2-3. Itu kan sayang juga. Jadi memang ini komunikasi di sektor belakang harus diperbaiki. Kalau di depan saya sudah yakin Malaysia punya solusinya lah, punya beberapa alternatif. Hanya di belakang memang harus komunikasinya harus ditingkatkan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pertandingan preview tim nasional Malaysia, Harimau Malaya melawan Cina Taipei, melawan Taiwan tanggal 21 November 2023, pertandingan away.
pertandingan di markasnya, di kandangnya Cina Taipei pada pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D. Nah, itu tadi kita sudah membahas, kita sudah menganalisis, mengulas bagaimana cara Malaysia bermain waktu melawan Kyrgyzstan. Bagaimana Malaysia sempat unggul 1-0, kemudian tertinggal 3 gol dan akhirnya mampu membalaskan menjadi kemenangan 4-3 melalui sebuah pertandingan dramatis, melalui sebuah penampilan yang luar biasa selama kurang lebih 20 menit. 20 menit lah kurang lebihnya mampu comeback dari ketertinggalan 1-2 menjadi kemenangan 4-3 dan sekarang saya yakin Malaysia akan dengan mudah, ya tidak mudah-mudah sekali lah. Pokoknya intinya bisa mengatasi Taiwan karena Taiwan ini bukan tim yang kuat. Mereka memang punya beberapa pemain yang 2 pemain main di Cina, Liga Super Cina, kemudian ada 1 pemain naturalisasi dari Pantai Gading, dari Ivory Coast. Tetapi ya kalau dibandingkan dengan kekuatan Malaysia saya rasa masih jauh lah. Mungkin Malaysia bisa menang 1-0 atau 2-1 atau mungkin ya paling banyak 2-0 lah, itu sudah cukup lah. Kalaupun imbang juga bisa jadi imbang karena kita nggak akan tahu dari sepak bola, dari pertandingan sepak bola kita. Tapi menurut pengamatan saya kemungkinan Malaysia akan bisa memenangkan pertandingan dan mendapatkan 2 poin untuk mengawali kualifikasi Piala Dunia ini. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!